Ketika sedang belajar atau berzikir, mendadak mendengar azan. Berikut hukum azan dan hukum menjawab azan menurut mazhab 4 dalam fikih mazahibul arba'ah dijelaskan bahwa para imam sepakat bahwa hukum azan adalah sunnah muakkad. Beda dengan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa azan hukumnya fardu kifayah dalam arti jika ada satu orang yang melaksanakan maka yang lain gugur atas kewajibannya. Fikih ala mazahibil arba'ah, halaman 245. Dalam Ianatut Tolibin dijelaskan, sunnah menjawab azan walaupun hanya sebagian saja dan sebagian azan yang tidak terdengar juga sunnah dijawab. Begitu juga sunnah kalau azannya banyak yakni di masjid lain juga berkumandang azan. Sunnah menjawab semuanya, walaupun mendengarnya setelah selesai sholat. Hukumnya makruh jika tidak menjawab azan. Dan sunnah berhenti sejenak dari membaca Quran, zikir atau doa untuk menjawab azan. Makruh menjawab azan saat melakukan jimak atau buang hajat, namun sunnah menjawabnya setelah selesai dari jimak atau buang hajat. Dijelaskan pula dalam Ianatut Tolibin bahwa, disunahkan menjawab azan dan iqomat bagi orang yang mendengarkannya. Yang dibilang mendengarkan adalah bila terbedakan antara huruf-huruf azan. Fathul Muin, Juz 2 hal 239-241. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan, ada beberapa keadaan yang disunahkan bagi seorang yang sedang berzikir agar menghentikan zikirnya sejenak kemudian meneruskannya kembali setelah keadaan tersebut lewat. 1. Ketika ada seseorang beruluk salam padanya lantas menjawabnya. 2. Ketika ada seseorang bersin di dekatnya lantas mendoakannya. 3. Ketika mendengarkan khutbah. 4. Ketika mendengar azan dan iqomah. Sunnah baginya menjawabnya lantas melanjutkan kembali zikirnya. 5. Ketika melihat kemungkaran yang bisa ia cegah lantas ia cegah. 6. Ketika ia melihat kebaikan dan mampu menunjukkannya lantas ia menunjukkannya. 7. Ketika dimintai petunjuk kebaikan oleh orang lain lantas menjawabnya. 8. Ketika rasa kantuk sangat menguasainya. Dan berbagai keadaan yang serupa tersebut di atas. Dijelaskan di Ianatut Tolibin, Juz 1 hal 279 bahwa kita telah terikat perjanjian umum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab orang yang sedang azan sebagaimana telah dijelaskan dalam As-Sunnah, dan untuk tidak membicarakan sesuatu yang tak ada gunanya atau membicarakan hal lain untuk menunjukkan sikap sopan santun kita pada Nabi Muhammad yang telah menetapkan syariat. Sebab segala sesuatu itu ada waktunya. Menjawab azan ada waktunya, untuk ilmu ada waktunya, tasbih ada waktunya, membaca Al-Quran juga ada waktunya sendiri. Sebagaimana pada waktu membaca Fatihah kita tidak boleh menggantinya dengan istighfar, tempatnya ruku dan sujud tidak boleh ditempati membaca, begitu juga tempatnya tasyahud tidak boleh ditempati untuk hal lain, dan begitu seterusnya. Pahamilah hal ini. Perjanjian ini, kesunahan menjawab azan, telah banyak ditinggalkan oleh para penuntut ilmu agama, apalagi selain mereka, mereka tidak lagi mau menjawab azan, bahkan terkadang meninggalkan sholat jamaah sampai sholat jamaah selesai dikerjakan. Sedangkan mereka sedang asyik mutolaah, mempelajari ilmu nahwu, usyul atau fikih, dan mereka berkata, ilmu lebih dikedepankan daripada hal lain secara mutlak. Ucapan itu tentu saja tidak benar, sebab terdapat perincian dalam masalah tersebut, karena tak semua ilmu lebih dikedepankan daripada sholat jamaah, sebagaimana telah diketahui oleh orang yang pernah mencium aroma tingkatan-tingkatan perintah-perintah syariat. Karena itulah, Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ketika mendengar azan berkumandang berkata, "Hayya 'alas sholah, mari mengerjakan sholat." Badan beliau gemetar dan hampir meleleh karena merasakan haibatullah. Beliau menjawab azan dengan hudur dan khusyuk yang sempurna. Semoga Allah meridhoi beliau. Ketahuilah hal itu. Maka dapat disimpulkan bahwa, sunnah menghentikan sejenak kegiatan belajar mengajar atau kegiatan zikir tersebut untuk mendengarkan dan menjawab azan, karena kegiatan tersebut waktunya luas. Sedangkan menjawab azan waktunya akan hilang seiring terdiamnya suara muadzin. Sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat. Hanya Allah yang Maha Tahu. Jangan lupa subscribe agar cepat mengetahui konten selanjutnya.